Halo Geeks, jumpa lagi dengan Delon di Techno Day. Dan kali ini kita akan kembali membahas TWS murah dengan kualitas yang bagus. Nah, beberapa dari teman-teman yang masih awam dengan TWS pasti ingin membeli dari seller yang sudah punya brand yang besar. Ya, biar kerasa aman gitu. Nah, saya akhirnya ingin mencoba salah satu produk dari Aoki yang sudah memang terkenal bagus untuk powerbanknya. Dan kali ini pilihan TWS-nya jatuh kepada Aoki Mini Move S. TWS ini dibanderol dengan harga sekitar 300-an dan jika flash sale maka kita bisa mendapatkannya di harga di sekitar 290-an. Lalu bagaimanakah dengan kualitasnya? Langsung aja kita review bareng-bareng. Jadi ini adalah penampakan dari boxnya. Di sini saya memilih yang varian berwarna biru dongker ya, dan memang tersedia dari 5 pilihan warna. Di dalam boxnya sendiri kita akan mendapatkan dari kartu manual dan garansi, 2 ear tips cadangan, sebuah kabel charging berjenis USB Type-C, dan juga dari TWS-nya sendiri. Dan kemudian ini adalah penampakan dari TWS-nya. Bentuknya cukup minimalis ya. Ya seperti pada AirPods Pro. Casingnya sendiri berwarna biru dongker seperti ini dengan finishing yang glossy. Ya nggak enaknya kalau glossy seperti ini, kalau lama-kelamaan pasti gampang kegesek. Warna biru dongkernya di sini saya suka ya, tidak seperti TWS yang murahan. Di bagian depan casingnya sendiri ada logo dari Aoki, dan di bagian bawahnya ada port charging USB Type-C serta lampu indikator dari chargingnya. Ya standar bagus sih untuk casingnya sendiri. Untuk build quality-nya memang sudah terbilang bagus dan engsel yang tidak uglak-uglik. Tapi di sini memang engselnya sendiri agak letoy ya kalau dibuka, jadi gampang untuk nutup sendiri. Untuk bagian dalamnya seperti ini, saya suka banget dengan perpaduan warna dari biru dongkernya dan warna hitam di bagian dalamnya yang kelihatan matching banget. Langsung aja kita lihat dari TWS-nya. Bentuknya sendiri di sini juga mirip dengan AirPods Pro ya, tapi dengan tangkai yang lebih pipih. Tangkainya sendiri pas, nggak terlalu panjang maupun pendek. Dengan beberapa detail seperti pin charging dan mikrofon di bagian bawah, kemudian tulisan L dan R di bagian dalam, ear tips, serta lampu indikator pairing di bagian atasnya. Jadi intinya secara desain dan build quality-nya sudah bisa dibilang cakep. Pengalaman saya ketika menggunakan TWS ini terkesan nyaman dan enak ya. Earbuds-nya pun cukup bisa ngesil atau isolasi suara dengan baik. TWS-nya melekat dengan erat dan nyaman, so jika digunakan untuk jogging ataupun olahraga, nggak gampang lepas. Rating IPX 5-nya pun juga sudah membuat TWS ini tahan terhadap cipratan air. Jadi aman jika digunakan di outdoor. Untuk gestur touch-nya di sini cukup simple ya. Karena memang tidak ada gaming mode ataupun dual mode. Tap sekali untuk play dan pause, tap 2 kali untuk next dan previous, tap tahan untuk menambah atau mengurangi volume, dan tap 3 kali untuk voice assistant. Nah, kita langsung aja ke intinya, bagaimana sih dengan sound quality yang dimiliki oleh TWS ini. TWS ini sendiri memiliki driver sebesar 10 mm yang bisa dibilang lumayan besar. Jadi secara power bisa dibilang cukup keras dan bagus. Kodeknya sendiri masih standar ya, dengan menggunakan SBC dan AAC. Surprisingly di sini ternyata suaranya sendiri bisa dibilang bagus ya. Karakter suaranya di sini cenderung V-shape dengan ciri khas vokal yang agak sedikit mundur ke belakang. Nah, bassnya sendiri di sini sudah bisa dibilang enak, dentumannya bulat dan tidak berlebihan atau tidak bumi. Tapi yang menjadi poin di sini adalah treble-nya yang agak sedikit ngecering ya, tapi masih dalam kategori yang enak. Untuk detailnya sendiri di sini sudah bagus, tapi memang beberapa detail mid agak sedikit ketutupan. Untuk clarity-nya sendiri sudah bisa dibilang jernih, meskipun tidak semewah dari TWS high-end. Intinya jika digunakan untuk musik sehari-hari seperti pop, rock, ataupun EDM masih bisa dibilang oke.
Nah, selanjutnya kita menuju pada bagian yang juga bikin penasaran, bagaimana sih dengan latensi yang dimiliki oleh TWS ini. For your information, TWS ini sebenarnya sudah menggunakan Bluetooth 5.2 ya, atau 5.2 dengan kodek SBC. Tapi ternyata untuk latensinya di sini masih bisa dibilang terasa ya. Jadi ketika digunakan untuk bermain game masih berasa delaynya. Jadi memang Bluetooth di sini tidak berpengaruh ke latensi ya guys, cuman ke kestabilan suara saja. Namun jika digunakan untuk melihat TV ataupun YouTube, masih bisa dibilang lumayan oke. Berikut ini adalah contohnya. Nah, untuk yang terakhir, bagaimana sih dengan kualitas mikrofon yang dimiliki oleh TWS ini? Sepengalaman saya, jika digunakan untuk meeting online, suaranya sendiri sudah bisa dibilang bagus ya. Meskipun nggak terlalu jernih banget, tapi suara yang dihasilkan sudah bisa dibilang keras dan jelas. Dan juga ketika digunakan di outdoor, juga masih bisa menghasilkan suara yang jelas. Contohnya adalah sebagai berikut. Halo, cek 123, ini adalah hasil perekaman dari Aoki Move Mini S. Gimana hasilnya menurut teman-teman? Setelah tadi saya melakukan pengetesan, ternyata untuk kualitas mikrofon dari Aoki ini sudah bisa terbilang bagus ya. Meskipun agak sedikit mendem, tapi untuk stabilitas suara yang dihasilkan juga sudah bagus dan stabil, dan kemudian untuk dari kejelasan suaranya juga udah bagus, dan kemudian dari volumenya juga bisa dibilang keras, maka mikrofon dari Aoki Move Mini S ini sudah terbilang cukup bagus jika digunakan untuk conference call ataupun Zoom meeting. Halo, cek 123, ini adalah kualitas suara mikrofon dari Aoki Move Mini S. Gimana hasilnya menurut teman-teman? Ini keadaannya memang lagi di luar ruangan, dan untuk dari angin sendiri sudah cukup kencang ya. Dan kita bisa mendengar dari beberapa ambient noise di sekitar, yaitu dari mobil-mobil dan motor. Gimana untuk kualitas hasil mikrofonnya? Silakan teman-teman komentar di kolom di bawah. Lalu bagian penutupnya adalah lama pemakaian dari TWS ini. Setelah saya gunakan sehari-hari di sekitar volume 70%, bisa bertahan hingga 4,5 jam. Sudah termasuk lama jika digunakan untuk sekedar menonton film, dengerin musik, ataupun jika ada kelas online. Kemudian untuk kestabilan suaranya sudah bisa dibilang bagus ya. Jarak 10 meteran masih jelas dan gak putus-putus. Soalnya sudah menggunakan Bluetooth 5.2. Dan jangan lupa untuk selalu mengecas TWS dengan menggunakan cas dengan output 5 volt 1 ampere ya guys, biar TWS-nya lebih awet. Nah, kesimpulannya, apakah TWS ini worth untuk dibeli? Saya rasa di harga 280-300an, TWS ini masih terbilang worth ya. Build quality-nya yang oke, suara yang bagus dan ngebass, serta daya tahan baterainya yang lumayan. Jika kalian lagi nyari TWS yang digunakan untuk kasual sehari-hari, seperti di kampus, kafe, kantor, maupun olahraga, TWS ini cocok banget buat kalian. Tapi kalau kalian termasuk orang yang suka bermain game, terutama di game pro, maka bisa skip dulu karena latensinya yang lumayan. Tapi ini sudah termasuk recommended untuk TWS dengan harga yang terjangkau. Apalagi kalau brand gede, insya Allah barangnya pasti lebih awet. Oke guys, sekian dulu review hari ini. Kita akan jumpa lagi pada episode berikutnya.